Selamat datang di channel Health ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Health ID. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan menyelesaikan mengenai mata kuliah dari kecerdasan buatan. Di sini sudah mencapai chapter 5, yaitu mengenai vektorisasi kata dan dokumen. Oke, di sini saya membuka main PDF-nya menggunakan Visual Studio Code ya, karena di sini saya membuat dengan laporannya menggunakan LaTeX. Jadi di sini saya buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini ada poin 5.1 mengenai teori. Kemudian 5.2 mengenai soal teori. Nah, di sini untuk soal teorinya sudah saya isikan. Silakan teman-teman untuk simak baik-baik ya. Kurang lebihnya penjelasannya seperti ini. Jadi yang pertama ini ada masalah, yaitu jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi. Dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Baik, di sini yang dapat saya simpulkan adalah pada saat akan menggunakan machine learning, tidak bisa secara langsung menggunakan teks, tapi harus mengubah teks tersebut menjadi angka yang dikonversi menjadi bilangan biner. Artinya 0 dan 1. Karena komputer adalah alat untuk menghitung. Jadi dia bisa mendeteksi, maksudnya komputer ini hanya bisa membaca 0 dan 1 doang. Untuk mempresentasikannya, teks dalam mengubah ke dalam bentuk angka menggunakan algoritma prediksi. Algoritma tersebut akan mengambil vektor angka sebagai input. Oleh karena itu, perlu mengkonversi dokumen menjadi vektor angka dengan panjang tetap atau sama. Di sini saya ambil contoh ya. Sederhana saja. Variabel A sama dengan ini ibu aku dan variabel B ini itu bapak aku. Kemudian setelah dilakukan konversi dan digabungkan hasilnya, maka akan diperoleh sebagai sebagian data bapak, aku, ibu, ini, itu. Sehingga konversinya adalah kurang lebih A, variabel A sama dengan 01110 dan B 11001. Frase di sini mencakup 0 sebagai representasi tidak ditemukan dalam teks dan 1 sebagai representasi dalam teks. Untuk figurnya atau contohnya, ilustrasinya seperti ini, vektorisasi teksnya. Jadi sini ada variabel A, B, kemudian dikonversikan atau dikumpulkan datanya, kemudian kita akan dikonversikan menjadi biner gitu. Kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya. Kemudian ada masalah yang kedua, yaitu jelaskan mengapa dimensi vektor dataset Google bisa sampai 300, dilengkapi dengan ilustrasi. Nah, di sini yang saya simpulkan yaitu karena dalam satu dataset kurang lebih isinya sebanyak 3 miliar kata dan kalimat, serta di dalamnya terdapat kata-kata yang unik, sehingga membuat dataset Google bisa mencapai 300. Di sini saya ambil contoh, terdapat kata word dan earth ya pada dataset Google tersebut. Setiap kata tersebut dibuat dimensi vektor 300 untuk kata word dan 300 untuk kata earth. Kemudian dibandingkan dengan akurasi kemunculan katanya sekitar 7%. Kesamaan bobot karena kata word dan earth sama-sama digunakan untuk kata benda. Di sini ada contohnya, yaitu di sini ada dataset Google, kemudian di dalamnya ada kata word dan earth. Kemudian dari word ini akan dikonversi menjadi vektor. Nah, di sini akan dibandingkan ya. Dibandingkan kemudian setelah sudah akan memiliki kesamaan bobot 70%. Kurang lebih untuk figurnya atau ilustrasinya seperti ini untuk dataset Google-nya. Kemudian ada contoh yang ketiga, yaitu jelaskan konsep vektorisasi untuk kata dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Di sini yang dapat saya simpulkan adalah dengan mengetahui kata tengah dari suatu kalimat atau kata utama atau objek utama pada suatu kalimat. Jadi di sini saya ngambil contoh ya. Jangan lupa makan agar kesehatan tetap terjaga. Nah, di sini ada kalimat ya. Untuk kata tengah sendiri yakni kesehatan. Di sini kesehatannya.
Jadi krusialnya itu membahas mengenai kesehatan ya. Hal ini berkaitan dengan dimensi vektor pada dataset Google yang 300 karena untuk mendapatkan nilai atau bobot dari kata tengah didapatkan proses dimensi dari kata tersebut. Nah, di sini ada visualisasi gambarnya, figurnya ya, merupakan vektor kata. Di sini ada jangan lupa makan agar kesehatan tetap terjaga. Kemudian di proses vektorisasi dan ketemulah jawabannya yaitu kesehatan untuk eh, nilai tengahnya atau apa namanya eh, kata tengahnya. Kemudian ada masalah yang keempat yaitu jelaskan konsep vektorisasi untuk dokumen dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Nah, di sini yang dapat saya simpulkan adalah hampir sama sebenarnya dengan vektorisasi kata. Hanya saja untuk proses pemilihan kata digunakan dengan cara mencari kesamaan atau memprediksi seberapa sering kemunculan kata dalam kalimat atau paragraf tersebut. Di sini saya ambil contoh dalam sebuah artikel. Dalam sebuah artikel ya, dari sebuah artikel Anda ingin mencari seberapa banyak kata yang muncul, maka dengan doc to forth dapat diprediksi sebagai berikut. Ini adalah contoh gambarnya atau prosesnya dari vektorisasi dokumen. Yang pertama di sini ada sebuah artikel dan di sini ada kata aku ya dalam sebuah artikel ini. Kemudian diproses menjadi doc to forth, kemudian akan muncul sebanyak kata ends. Jadi sebanyak ends kata yang muncul gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian ada masalah lagi yang kelima yaitu jelaskan apa mean dan standar deviasi. Nah, di sini saya tidak menyimpulkan mean ini merupakan kata-kata yang diolah jika kata itu memiliki akurasi yang tinggi, berarti kata tersebut sering muncul, begitu sebaliknya. Kalau mean itu nilai rata-rata ya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Standar deviasi juga ini merupakan standar untuk menimbang suatu kesalahan, sehingga kesalahan tersebut akan dianggap wajar. Nah, di sini saya ambil contoh ketika memperkirakan kedalaman dari dataset merupakan 3 atau 4, tapi pada kenyataannya merupakan 6. Itu merupakan kesalahan tapi bisa dianggap wajar karena masih mendekati perkiraan. Jadi salahnya sedikit tidak apa-apa, yang penting eh, apa namanya mendekati perkiraan gitu. Nah, di sini ada sebuah contoh untuk visualisasinya gambar ya. Jadi di sini ada kata word dan earth, kemudian dikonversi dan menemukan hasilnya akurasinya 70%, mean dan standar deviasi. Untuk masalah yang keenam, apa itu skipgram dilengkapi dengan ilustrasi. Nah, di sini yang saya dapat simpulkan adalah skipgram merupakan teknik pembelajaran tanpa pengawasan yang digunakan untuk menentukan kata yang paling terkait untuk kata yang diberikan selain itu. Selain itu digunakan untuk memprediksi kata konteks untuk kata target yang diberikan. Sebenarnya ini kebalikan dari algoritma Sibow ya. Contohnya kata target. Ini merupakan input sedangkan kata konteks ini merupakan output. Karena ada lebih dari satu kata konteks yang dapat diprediksi yang membuat masalahnya menjadi rumit. Nah, ini adalah contohnya nih. Skipgram ini. Kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi ada kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Dang slip cluster ini. Selanjutnya untuk masalah praktek dan program. Nah, di sini yang paling serunya guys ya. Kita akan coba satu persatu untuk mempraktekkan programnya. Di sini ditugaskan, praktekkan dan jelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa bebas plagiat. Nomor satu ini adalah cobalah dataset Google ya. Coba cari dataset Google dan jelaskan vektor dari kata love, file dan sebagainya. Kemudian coba dulu contoh melakukan perbandingan similarity dan masing-masing kata tersebut jelaskan. Nah, oke. Di sini kita akan kembali ke speedernya. Nah, di sini itu kita bisa lihat di bagian sebelah kanan ini, bagian file ini. Di sini sudah ada datasetnya ya, yang sudah saya download. Nah, di sini itu untuk datasetnya sekitar
di download itu 3,2 giga ya, besar kali itu sumpah. Nah, ya syukur-syukur sih pakai WiFi downloadnya ya, biar agak ringan. Nah, di sini sudah siapin dan di sini ada link untuk mendownload datasetnya. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Nanti tinggal teman-teman download aja untuk datasetnya yang 300 ini. Nah, di sini itu kita import beberapa library yang dibutuhkan saja. Ada OS, Gensim, logging, random, Gensim, kemudian import, scriptlem dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman yang belum menginstal library Gensim, diusahakan install dulu dengan cara menggunakan eh, pip list pip install Gensim gitu ya. Jadi nanti tunggu library selesai baru nanti kita bisa menjalankan. Tadi yang pertama itu apa ya? Dataset Google ya. Oke, sip. Nah, di sini kita sudah ke nomor satu nih ya. Kita ke nomor satu. Di sini ada logging basic config. Nah, di sini itu kita akan mengambil format dari astem, kemudian level name, message. Dengan level sama dengan logging.info. Nah, di sini juga saya membuat variabel yang namanya health. Nah, kemudian di sini metodenya gensim, diberikan model, kemudian keyword vector, load format. Jadi nanti format bin ini kita akan baca menggunakan word to fetch ya formatnya. Jadi nanti kita akan eksekusi. Di sini adalah library directory yang tempat penyimpanan dari 300 bin itu. Kemudian di sini adalah binary ya, binary-nya true, saya milih true dengan limit 500.000 data ya. Kemudian kita coba running dulu. Yang pertama kita running ini dulu apa namanya? Import library-nya. Kita klik kanan kemudian run cell. Di sini sudah kita bisa baca dari sini ya untuk per percobaannya gitu. Bisa teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, di sini kemudian kita akan jalankan nomor satunya run cell ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini run cell-nya kita nomor satu nih ya. Di sini kelihatan. Oke, ketika sudah filenya seperti ini, maka sudah terbaca untuk file bin-nya gitu. Nah, di sini sebenarnya yang percobaan satu waktu tadi saya coba itu tanpa menggunakan print ya. Jadi health love aja. Ternyata itu sebenarnya sih nggak error ya, cuman jalan, tapi dia tidak memunculkan data gitu. Coba kita coba ya, biar teman-teman nggak penasaran. Kita akan coba di sini. Nah, ketika gini ya, tanpa menggunakan print nih ya, kita jalanin. Nah, dia tidak error, tapi tidak muncul datanya gitu loh. Jadi saya akurasikan menggunakan print saja. Mungkin ini perbedaan versi Python ya. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi gitu. Nah, di sini saya menggunakan print, kemudian kita klik kanan aja. Kita hapus dulu deh ya biar bersih. Soalnya datanya bakal banyak banget nih. Nah, di sini kita akan run cell. Nah, untuk output run cell kurang lebih seperti ini ya. Ini juga banyak banget dari run cell ini. Nah, untuk fetch juga sama, outputnya kayak gitu, tapi beda sebenarnya nih datanya di dalamnya beda ya. Cuman angka semua jadi agak liur. Nah, kurang lebih untuk dari love sama sampai circle ini outputnya akan muncul nomor semua gitu. Kalau misalnya saya coba satu-satu ya, akan sama semua sih. Jadi gimana cara bacanya gitu ya. Pokoknya intinya gitulah. Nanti teman-teman bisa coba aja, ikuti codingannya, coba aja sendiri ya. Nah, di sini saya akan percepat aja. Nah, di sini akan mencoba perbandingan satu ya, dari percobaan 1 sampai 11 ini. Di sini saya akan bandingkan was dengan clear. Jadi di was dengan clear. Mana sih clear tuh?
Nah, di sini juga saya menggunakan print karena kalau tidak menggunakan print dia tidak jadi ya, tidak error tapi tidak muncul datanya. Di sini kita akan coba untuk perbandingannya, klik kanan aja. Nah, di sini perbandingannya dia lumayan lumayan sih ya, lumayan bagus ya. Lumayan buruk, lumayan bagus ya. Pokoknya munculnya kayak gini ya, nomor. Dia ini lumayan buruk kayaknya nih. Atau enggak, coba kita lihat lagi yang bagian bug love. Lumayan lah. Pokoknya lumayan jadi ibaratnya. Similarity itu untuk perbandingan ya. Nah, di sini juga lumayan bagus lah ya, 0,4. Kemudian percobaan perbandingan 4 kita running lagi 0,12, lumayan lah ya. Kemudian kita akan run lagi 0,6. Ini lumayan lah, lumayan buruk. Sip. Sekarang kita tinggal ke nomor 2. Kita lihat dulu nomor 2 apa ya. Sini nomor 2 adalah jelaskan dengan kata dan ilustrasi fungsi dari extract word dan permutation test. Tenses ya, harus beda dengan teman sekelas. Oke. Nah, di sini adalah sudah saya siapkan untuk nomor 2-nya. Di sini saya membuat variabel input string ya, bebas variabel apa aja. Di dalamnya saya isikan nama, npm, prodi, kemudian jurusan dan kampus. Sini print dia akan mengambil input string ya dari variabel ini. Jadi nanti kita akan di sini adalah print biodata, kemudian masukkan input stringnya, variabel input string. Kemudian di sini saya buatkan variabel lagi yang namanya restring. Di sini adalah metode array yang kita inputkan di import array ini. Kemudian di sub ya, di sub astagfirullahaladzim salah. Kemudian di Vindal. Vindal ini ada apa ya Vindal tuh ya? Kayak gini nih. Mas ini pakai sub ya. Pokoknya dia akan mengeksekusi di mana nanti dari input string ini akan menampilkan yang string yang dimasukkan ini. Kemudian ini adalah print list katanya adalah, jadi ini kata-katanya kita akan list ya, jadi secara berurutan gitu. Dan kita tambahin string ini. Daripada berbincang-bincang, mari kita coba untuk outputnya. Kita klik kanan run cell. Nah, di sini adalah biodata, kemudian nama Helmi Salsabila dan sebagainya. Kemudian listnya katanya adalah Helmi Salsabila. Nah, ini urut ya, secara urut. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 percobaan yang pertama ini sudah kelar. Kemudian percobaan yang ketiga ya, percobaan yang kedua. Di sini ada function extract word. Di dalamnya adalah parameter send dan kemudian kita masukkan di sini variable send-nya dan metodenya send lower. Dan variable send ini pokoknya di sini ada sudah saya jelaskan ya untuk menghapus tag HTML, menghapus petik satu, menghapus tanda baca, menghapus spasi yang berurutan. Pasti teman-teman ngerti lah ya untuk maksud dari codingan ini. Kemudian return, send, kemudian split ya. Mari kita coba. Baik, mohon maaf. Ini untuk percobaan yang pertama kita kelewat ya. Jadi untuk percobaan kedua ini sebenarnya tidak usah dijalankan ya. Uh, Sebenarnya tadi udah jalan ya, tapi nggak muncul ya ini karena tidak dipanggil. Jadi abaikan saja ini, abaikan saja. Jadi kita fokus ke pertemuan yang satu. Tadi kita kelewat ya. Di sini saya membuat variabel input metrik, kemudian di dalamnya ada array parameter ya. Yang di sini ada perkata, Helmi, Salsabila dan sebagainya bisa dibaca. Kemudian di sini ada result. Sini saya membuat for s ini bebas sih sebenarnya. Kemudian in, kemudian di sini ada variabelnya input metric, kemudian ditambah result, dia ditambah lagi kemudian sama dengan metode random choice. Artinya kita akan memilih ya dari ini s ini, kemudian print resultnya. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini akan random ya, jadi dia akan mengoutputkan apapun ya yang berbeda. Coba kita running lagi, akan memunculkan output yang beda juga. Nah kan, di sini teknik text post, di sini Indonesia, gitu kan. Coba kita running lagi satu lagi.
Nah kan di sini jadinya Helmi, Helmi D4, D4, informatika, Politeknik Pos, gitu kan. Nah, sip ya, sudah paham ya. Kemudian kita akan lanjut lagi, yaitu mengenai bagian nomor 3. Di sini ada nomor 3-nya, jelaskan fungsi dari library Gensim, target dokumen dan docs to fetch disertai praktek pemakaian. Oke. Di sini ada nomor 3 dengan percobaan 1 yang mana di dalamnya ada contoh dokumen ya. Di sini saya buat variabel doku. Kemudian di isinya parameter yang isinya adalah data dokumennya, yaitu saya hobi bahagiain kamu dan sebagainya. Intinya saya hobi bareng kamu terus. Oke. Di sini ada token docs-nya yaitu sering. Kita akan coba print ya. Kayak gimana sih? Sip. Nah, di sini sudah saya print, jadi saya hobi bagian kamu terus. Nah, loh, kok sama ya? Coba kita masukin ini ke dalam sini printnya. Nah, kok jadi sering ini? Seringnya di sini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini sudah ada printnya, jadi sudah ngeprint semuanya dokumennya, contohnya. Kemudian kita pergi ke bagian kedua ya, percobaan kedua. Di sini saya membuat variabel dari eh, variabel target target data ya, target dokumen. Kemudian di sini adalah parameter D dan I, for I dan D. Di dalamnya ada element rate token docs. Jadi token docs ini artinya dia ngambil dari ini. Oke, kemudian mengtrain doc to fetch model dengan variabel model. Pokoknya doc ini metodenya doc to fetch. Di dalamnya ada parameter juga. Ini untuk menyimpan train docs. Di sini juga sudah saya buatkan yaitu test docs to fetch. Ini untuk menyimpan file docs-nya dan ini untuk menampilkan model docs-nya. Kemudian kita coba run aja. Nah, dia akan seperti dia ada error nih guys. Apa nih? Dia nggak bisa muncul katanya yang bagian model FWV dan vocab-nya. Dia tidak bisa menampilkan modelnya. Baik, kita akan lanjutkan di sini. Tadi ada yang error ya mengenai dari percobaan 2 ini. Eh, di sini sudah saya akalin selama beberapa menit ya sambil saya download datasetnya. Di sini kita bisa lihat dulu yang sebelah kanan ini. Di sini ada dataset ya. Dataset dari negatif 300 dan ACL IMDb. Nah, di sini sudah saya cantumkan untuk sumbernya ya. Untuk sumber dari ACL IMDb-nya ada di sini. Silakan teman-teman bisa download. Itu jumlah filenya ada 100.000 ya. Itu totalnya 200 MB-an. Tadi saya kok kopas ya dari ini ke file directory project saya selama 1 jam lebih. Itu tergantung spek PC-nya juga mungkin ya. Nah, di sini juga saya sudah sertakan sumber dari dataset negatif 300-nya atau nanti saya bisa sertakan linknya di deskripsi ya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita lanjut di bagian nomor ini ya. Nah, di sini itu kita akan coba ngeran ya. Ngeran di percobaan 2 ini. Kita akan ngeran. Nah, di sini itu akan ngeload ya. Untuk ngeload dari dataset yang dari sini, yang dokumen ini. Kita akan diberikan untuk target datanya gitu. Nah, sebenarnya untuk output yang bagian menampilkan model ini sebenarnya bukan seperti ini ya. Tapi ada tulisan kayak kita kan ngambil data dari doc nih. Nah, di sini kan dari docs, token docs ini kan ada yang namanya string. Jadi nanti per variabelnya, jadi per karakternya seperti SERING itu dia akan menampilkan di sini gitu. Nanti untuk lengkapnya saya tampilkan outputnya di layar ini ya, di video ini, di sini pokoknya. Nah, selanjutnya yang penting kita tidak error aja dulu. Ini saya sudah akal-akalin aja biar nggak error.
Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah dataset dari ACLMDB, di mana unsur sentence ini memiliki array yang kosong dan di sini ada their name. Sebenarnya ini nama variabelnya bebas ya. Kemudian di sini adalah nama direktornya yang akan kita jadikan array ya untuk kita inputkan di sini nantinya. Di sini juga saya ada for name. Jadi fname ini bebas sebenarnya namanya, kemudian dilengkapi dengan osdir. Nah, kemudian di sini ada file dari lokasi CLMIDB-nya nih di sini nih. Kalau kita lihat untuk bagian tesnya di sini ada direktori lagi, negpost, nah seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa download aja dulu biar lebih paham. Kemudian di sini saya akan generate kurang lebih 4 lebih ya dengan format TXT. Di sini formatnya TXT semua kalau nggak salah ya. Nah, di sini banyak sekali. Ada 100.000 data ini. Ini juga sampai ngelik saya. Nah, kemudian di sini ada open with ya. Jadi open with kita ini adalah directory ACLMDB-nya, kemudian dir name ngambil dari directory array ini yang dimana nantinya akan di encoding, kemudian diberikan nama alias ya, dari biar lebih simpel aja. Kemudian kita send, ngambil dari send ini kita variabelnya bebas sebenarnya ya. Kita bisa jadi kita ngambil dari sini nih sendnya nanti di bagian bawah. Nah, kemudian di sini read artinya membaca untuk file yang ada di ACMDB ini. Kemudian word send, variable send. Kemudian kita di sini print unsur sentences di mana akan di append, akan ditambahkan ke dalam tag dokumen word dir name kemudian fname. Ketika kita dijalankan biasanya sih gini ya tampilannya ya. Dia akan looping terus, sumpah ini akan terus berjalan. Nggak tahu ini kenapa ini saya juga ya. Harusnya tampilannya bukan seperti ini, cuman pas selain saya di itu saya kalian nggak muncul gitu, nggak error tapi nggak muncul datanya. Jadi kemudian saya berhentikan paksa aja di sini Ctrl C. Nah, yang penting nggak error lah ya. Dan jalan. Selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Di sini nomor 5 ini kita akan membuat variabel mood ya. Dimana di dalamnya ada parameter unsur sentence dimana dia akan mengambil dari data array ini. Jadi yang dari data for name ini dimasukkan ke dalam sentence ini. Nah, kemudian dia akan mengacak datanya gitu. Nah, di sini ada yang saya komentar ini di bagian membersihkan data ini nggak tahu kenapa belum jadi ya. Mungkin perbedaan versi Python-nya saya juga belum baca-baca lagi. Tapi yang di versi Python 3.7 ini sudah jadi ya dengan cara ketikan gini, tapi saya untuk coba menggunakan print tetap aja tidak jadi. Dituliskan bahwa ini tidak ada atributnya ya. Ya udah di sini saya akan coba untuk mengacak data saja. Yang penting nomor 5 sudah terselesaikan. Nah, kita akan run dulu coba ya. Ditunggu hingga prosesnya selesai, dia outputnya bakal banyak sekali sesuai data yang ada di sini nantinya nih. Tuh, ini juga sampai nge-lag nih. Ini masih nggak bisa gerak nih. Nggak bisa dipencet ininya. Nah, coba kita akan jalankan dulu yang bagian extract word-nya. Tidak jadi diabaikan. Ini karena benar-benar perlu ya. Kita run aja. Nah, kemudian kita akan coba untuk jalankan lagi nomor 5-nya. Sampai not responding, saking banyaknya data, sumpah. Waktu sebelum di video tuh tadi saya coba dulu tuh, datanya jadi gitu. Dia banyak datanya gitu di sini. Cuman kenapa kok jadi nggak ada ya? Ini juga.
nggak bisa dipencet nih, parah. Tapi sebentar, ini saya kok ngelag-ngelag gini ya. Sebenarnya datanya banyak banget di sini nih waktu tadi saya run tuh yang unsub sentences ini. Tapi kenapa tiba-tiba nggak bisa ya? Mungkin PC aku nya nggak kuat atau gimana ya? Bisa datanya sampai. Nah, iya bener nih gini nih. Tuh dia bakal banyak banget kan datanya. Ada ini tuh ada 100 ribuan lah datanya. Berapa kata ini nggak tahu aku juga tuh. Lihat ya ini sampai kecil gini ya scrollingnya nih. Saking banyak data gitu. Sampai nge-lag aku nih. Udahlah intinya kita ada outputnya ya, yang penting nggak error ya. Nah kita kemudian clear aja. Nah untuk bagian yang nomor 6 ini, jadi dia itu akan meng-save modelnya dengan format D2V ya. Di sini saya akan save dengan nama health. Nah, di sini juga ada membersihkan temporary, ini juga nggak jalan tadi saya coba. Jadi saya fokuskan ke save-nya aja. Nah di sini ketika sudah di run, dia akan muncul file di sini nih. Filenya di sini ya, bisa lihat ya. Yang di sini juga test doc to fetch ini sudah ada ya, yang tadi kita save di sini nih. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, kemudian yang nomor 7 kita akan ngeprint jadi di extract word. Nah, di extract word ini dia ngambil data dari yang sini tadi, yang di function extract word ini. Dia akan generate ke sini nantinya. Extract word. Ketika kita langsung run, tadi sebenarnya untuk versi Python yang 3.7 tanpa print juga jalan ya, tapi saya coba tidak jalan pas di 3.9. Saya coba tambahkan print biar dia jalan. Kita coba run lagi. Nah, outputnya akan seperti ini nantinya untuk extra word-nya. Dan kemudian nomor 8 ini saya membuat variabel CS ya untuk bisa dijalankan ke semuanya. Di dalamnya ada function continuous similarity, artinya perbandingan ya. Jadi perbandingan dari extra word, nama saya, dan kemudian kalimat ini. Kita akan coba run ya. Dia akan menunjukkan 0,4, kurang lebih lumayan sedang bagus lah. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 9 di mana di sini ada variabel Helmi sama dengan dataset load data diabetes. X Y-nya itu adalah X sama dengan Helmi data kalau ada titik 2150 ini berarti kita ambil dari 0 sampai 50 150 ya. Begitupun Y-nya juga, kemudian kita ada membuat variabel lasso lagi di mana di dalamnya ada linear model dan ditambah metode lasso-nya sendiri. Kemudian kita print cross file score. Di sini sudah ada library-nya, yaitu apa ya library-nya nih? Dari skitlearn ya, model selection. Lasso di sini variabelnya variabel Y, X dan CV3. Ketika kita running, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Oke.
Baik, tamat untuk proses chapter 2 mengenai vektorisasi dan data, kurang lebih seperti ini ya. Silakan teman-teman coba-coba sendiri. Apabila masih banyak yang dibingungkan, kita mari di komentar saja. Kita bareng-bareng belajar di sini. Baik, selamat mencoba dan terima kasih.